Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala sayyidi wa habibi Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahlus sunnah wal jamaah sebagai firqah najiyah, sebagai golongan yang selamat, salah satu ciri utamanya adalah tidak mudah mengkafirkan sesama umat Islam. Dalam kitabnya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang lebih dikenal dengan nama Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan, la nukaffiru ahadam min ahlil qiblati bidambin ma lam yastahillahu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan, tidak boleh menyebut kafir, tidak boleh meyakini kekufuran salah satu di antara ahlul qiblah. Ahlul qiblah di sini maksudnya adalah orang Islam. Disebabkan dia melakukan dosa selama dia tidak meyakini halalnya dosa itu. Apabila ada orang muslim, apabila ada orang yang beriman melakukan dosa, dia tahu bahwa itu adalah dosa, namun dia tetap melakukannya dan dia tidak meyakini kehalalannya, maka tidak boleh kita sebut dengan panggilan kafir. Kita tidak boleh melabelinya dengan kafir. Berbeda dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaum Khawarij, mereka berkeyakinan pelaku dosa besar, menurut mereka itu hukumnya kafir. Sehingga jangan heran apabila mereka melakukan pembunuhan, melakukan pertumpahan pada orang Islam yang melakukan dosa. Nah, padahal orang yang melakukan dosa ini tidak meyakini kehalalan dosa itu. Lalu bagaimana apabila kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi hadis-hadis Nabi yang secara lahiriah mengesankan bahwa orang yang melakukan dosa itu keluar dari Islam? Sekali lagi, ini hanya kesannya saja, dan ini tidak boleh dipahami secara lahiriah. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pemahaman tersendiri. Namun kita contohkan bagaimana apabila hadis ini dipahami secara lahiriah, yang dipahami sebagaimana pemahamannya kaum Khawarij. Kita contohkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Jika dipahami secara lahiriah sebagaimana pemahamannya kaum Khawarij, dan ini tidak boleh, maka maknanya begini. Ini makna yang berbahaya. Tidaklah seorang pezina melakukan zina pada saat dia berzina, dia dalam keadaan iman. Artinya jika dipahami secara lahiriah, orang muslim, orang mukmin yang berzina, maka imannya lepas, imannya rusak alias keluar dari Islam. Jika dipahami secara lahiriah sebagaimana pemahamannya kaum Khawarij, maka orang muslim yang mencuri, orang beriman yang mencuri, dalam keadaan mencurinya itu, ya, dia dalam keadaan kafir. Orang muslim yang meminum khamar, tidaklah dia meminum, dia dalam keadaan mukmin. Maka menurut mereka, jika dipahami secara lahiriah, maka orang yang meminum khamar hukumnya keluar dari Islam. Lalu bagaimana pemahaman yang tepat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Muslim, beliau mengatakan hadis-hadis yang semacam ini, jadi tidak hanya hadis ini tapi hadis yang semacam ini. Misalkan hadis yang menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu juga berlaku untuk hadis sebagaimana hadis tadi. Makna hadis-hadis yang telah disebutkan tadi menurut Imam An-Nawawi
Qaidahnya adalah mimbabi itlaqi nafyi syai' wa yuradu bihi nafyu kamalihi. Menyebutkan, menafikan sesuatu, penyebutannya saja yang dinafikan. Jadi menyebutkan, menafikan sesuatu, tapi yang dimaksudkan adalah menafikan kesempurnaan sesuatu itu. Jadi penyebutannya penafian secara keseluruhan, hanya dari sisi penyebutan dinafikan secara keseluruhan, akan tetapi yang dimaksudkan adalah menafikan kesempurnaan sesuatu itu. Sehingga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis yang semacam tadi maknanya, kita sebutkan hadisnya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mukmin yang berzina. Awas, ini kita tidak bermaksud mendorong orang lain untuk berzina. Ini dalam rangka menyebutkan makna yang tepat. Maknanya begini, tidaklah seorang mukmin, seorang muslim yang melakukan zina pada saat dia berzina, wa huwa mu'minun, sementara dia imannya sempurna. Dengan kata lain, seorang mukmin yang berzina, seorang mukmin yang membunuh, seorang mukmin yang mencuri, seorang mukmin yang meminum khamar, dia tidak melakukannya itu sementara dia imannya sempurna. Bukan berarti imannya hilang sama sekali. Jadi perlu diperhatikan di sini ya, agar kita tidak mudah mengkafirkan orang. Al-Imam An-Nawawi, saya sebutkan di sini, beliau mengatakan wa hadza minal alfaz allati tutlaqu ala nafyi syai'i wa yuradu nafyu kamalihi wa muhtarihi. Hadis-hadis yang telah disebutkan tadi itu menyebutkan menafikan sesuatu, penyebutannya saja menafikan sesuatu, tapi yang dimaksud adalah menafikan kesempurnaan sesuatu. Seorang muslim yang sempurna hendaknya tidak melakukan maksiat, baik yang besar ataupun yang kecil. Apabila dia bermaksiat, hendaknya ia cepat bertaubat, karena dengan taubat maka dia akan menjadi orang yang kaman la dzamba, sebagaimana orang yang tidak mempunyai dosa. Demikian pertemuan kita kali ini, walaupun sebentar tapi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan betul-betul kita mengikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita meninggal dalam keadaan iman yang sempurna. Wallahu a'lam wa